Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulmi Haza Kafabi, berasal dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu adalah salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian dan Kebudayaan Indonesia untuk para mahasiswa agar mendorong mahasiswa-mahasiswa Indonesia memahami keilmuan-keilmuan yang sangat berguna nantinya di dunia kerja. Dalam program ini ada berbagai banyak tipe atau jenis yang bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, dan salah satunya yang saya ikuti adalah mengajar dari rumah. Latar belakang saya mengikuti kegiatan ini adalah salah satunya karena saya memang suka untuk mengajar. Kedua, memang pendidikan bagi saya itu sangat penting bagi masyarakat dan bangsa tentunya. Dari proses belajar dan mengajar, ilmu dapat ditransfer kepada semua orang yang membutuhkan. Selain itu, belajar adalah sebuah kewajiban bagi setiap insan manusia dari mulai dia lahir sampai akhirnya dia selesai dari kehidupannya atau meninggal dunia. Maka dari itu kami mengikuti program mengajar dari rumah ini agar kegiatan belajar mengajar yang sekarang masih belum bisa dimaksimalkan secara daring dikarenakan COVID. Sebagaimana yang kita ketahui, kegiatan belajar mengajar bagi siswa-siswi bahkan mahasiswa pun adalah sekarang dilakukan secara daring, tidak bisa dengan tatap muka karena pandemi tersebut. Selain itu, saya juga ingin membantu orang tua yang sudah lelah bekerja, lelah membanting tulang untuk menghidupi keluarganya, masih ditambah lagi mengajari anaknya tentang materi-materi sekolah yang mungkin sudah lama sekali mereka tidak pelajari. Maka dari itu, saya bertujuan untuk membantu orang tua yang ada di rumah sekarang untuk selain mengajari anaknya memahami materi-materi sekolah yang di-share di grup WhatsApp atau tatap muka lewat Zoom yang mereka tidak pahami, saya bertujuan ingin memahamkan mereka lebih dalam lagi. Tujuannya itu tadi, lalu sasaran-sasarannya saya lakukan atau dalam program saya ini adalah siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sederajat untuk kelas 1 sampai kelas 3 sekitaran Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Seperti itu. Jadi kenapa untuk daerah tersebut? Karena kebanyakan siswa atau siswi di daerah tersebut masih kurang sadar untuk belajar dari rumah. Kebanyakan mereka malah digunakan untuk bermain. Lalu sebagaimana saya lihat orang tua yang paginya bekerja, malamnya harus istirahat, ibunya ada yang menjadi ibu rumah tangga atau bahkan ikut bekerja, jadi sudah merasa capek seharian bekerja, lalu malamnya harus mengajar anaknya. Sedangkan siswa dan siswi membutuhkan pelajaran tambahan selain dari Zoom atau selain dari grup WhatsApp, selain sekolah secara daring seperti itu. 4 Desember 2020 pukul 15 sampai 17.00 saya mengajar peserta didik atas nama Fauzia Ajeng kelas 3 MI Negeri Sedan. Saya mengajarkan materi tentang bilangan loncat. Lalu
Selasa 5 Desember 2020 pukul 15 sampai 17.00 saya mengajar peserta didik atas nama Putri Dian Ayu kelas 1 MI Negeri Sedan, Fauzia Ajeng kelas 3 MI Negeri Sedan, peserta didik atas nama Fajar Prasetyo kelas 1 MI Negeri Sedan dengan materi penjumlahan bilangan pecahan dan menghitung keliling bentuk segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Pada Rabu 6 Desember 2020 saya mengajar peserta didik atas nama Fajar Prasetyo kelas 1 MI Negeri Sedan. Saya hari itu mengajarkan kepada adik Fajar tentang huruf hijaiyah dan cara melafadzkannya dengan baik dan benar. Pada hari Senin 11 Desember 2020 pukul 15 sampai 17.30 saya mengajar peserta didik atas nama Ahsan Takwim, Sugeng Pengharap, Khairul Fatih, Fajar Prasetyo. Mereka semua adalah siswa dari MI Negeri Sedan. Saya hari itu mengajar sejarah persebaran Islam di Jawa karena mengingat bahwa adik-adik siswa sangat perlu untuk mengenal dan mengingat persebaran Islam pada zaman dahulu. Pada hari Selasa 12 Desember 2020 pukul 15 sampai 17.30 saya mengajar atas nama peserta didik Putri Dian Ayu kelas 1 MI Negeri Sedan. Saya mengajar materi bahasa Indonesia, menulis dan mengenal benda. Dek Putri sedang saya ajari khusus untuk mengingat mengenai nama benda dan menuliskannya dengan cepat. Jadi setelah melihat benda dengan cepat, ditunjuk dengan cepat, adik siswa saya perintahkan untuk langsung menulis benda tersebut dengan tulisan yang baik dan juga benar sesuai dengan KBBI, melatih ingatan dan motorik adik-adik dalam mengingat dan melakukan aksinya, yaitu menulis nama benda tersebut. Pada hari Rabu 13 Desember 2020 pukul 15 sampai 17.30 saya mengajar Ahsan Takwim, Sugeng Pengharap, Fauzia Ajeng dan Rahmahati Safli kelas 3 MI Negeri Sedan. Saya mengajar materi tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, mengenalkan kepada adik-adik siswa bahwa ada sebuah kerajaan besar pada zaman dahulu di Nusantara, antara lain Majapahit, Samudra Pasai, Kediri, Kutai Kartanegara dan lain sebagainya. Materi ini saya sampaikan dengan gaya bercerita seperti mendongeng lah, seperti itu. Lalu pada hari Senin 18 Desember 2020 jam 15 sampai 17.30 saya mengajar atas nama Prasetyo Fajar kelas 1 MI Negeri Sedan. Saya mengajarkan matematika tentang bilangan tambah dan juga kurang karena adik Fajar ini sangat kesulitan atau masih lemah dalam mengajar dalam memahami materi tersebut. Lalu hari Selasa 19 Desember 2020
jam 15 sampai 17.30 saya juga mengajar atas nama adik Fajar Prasetyo Negeri Sedan kelas 1. Adik Fajar ini mendapat tugas dari sekolah daring untuk menuliskan huruf hijaiyah. Saya bisa berusaha memudahkan adik Fajar menulis huruf hijaiyah secara keseluruhan dengan baik dan juga benar. Tidak hanya itu, adik Fajar juga saya latih untuk mengingat bentuk huruf dan menghafal cara membacanya. Seperti itu. Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2020 masih dengan jam yang sama yaitu 15 sampai 17.30 saya mengajar di Ahsani Takwim Sugeng Pengarap Khairul Fatih. Mereka semua dari kelas 3 MI Negeri Sedan dan adik Fajar Prasetyo kelas 1. Saya mengajar materi bahasa Indonesia tentang pantun dan karya sastra yang ada di Indonesia. Karena pantun dan juga karya sastra yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Dan saya berharap adik-adik ini bisa mengetahuinya dan juga bisa memahami. Untuk di Fajar, saya masih mengajar mengenai benda lalu menyebutkan bendanya, sesudah itu menuliskannya dengan di atas kertas. Pada Senin 25 Desember 2020 pada hari Senin, ya benar, dari hari Senin 15 sampai jam 17.30 saya mengajar di Ahsani Takwim Fauzi Ajeng Sugeng Pengarap kelas 3 MI Negeri Sedan. Lalu di Fajar Prasetyo kelas 1 MI Negeri Sedan saya mengajar matematika untuk materi kelas 3. Saya mengajarkan tentang perkalian pembagian, sedangkan untuk kelas 1 saya mengajar tambah dan kurang bilangan puluhan. Selasa 26 Desember 2020 dengan jam yang sama yaitu 15 sampai 17.30 saya mengajar adik Putri Dian Ayu kelas 1 MI Negeri Sedan. Pada waktu itu saya mengajar adik-adik siswa dengan materi membaca dan menulis. Pada kesempatan kali ini, Dek Putri Dian Ayu memiliki kekurangan. Dia kurang bisa menulis dan juga membaca. Maka dari itu, saya mencoba mengajarkan adik Putri ini untuk mengenali benda dan menyebut namanya lalu menuliskannya. Pada hari Rabu 27 Desember 2020 saya mengajar adik Fajar Prasetyo kelas 1 MI Negeri Sedan. Saya mengajar adik-adik siswa tentang bahasa Indonesia atau materi bahasa Indonesia dengan beragam materi sesuai tingkat atau kelas. Pada hari itu, Dik Fajar Prasetyo sudah mengenali huruf alfabet secara benar dan sedikit demi sedikit bisa membaca. Evaluasi atau analisis kegiatan belajar mengajar di rumah ini adalah banyak siswa atau siswi yang tidak memahami bilangan loncat. Setelah mengikuti kegiatan, mereka memahami bilangan loncat atau bisa memahami bilangan loncat. Yang kedua, kurang memahami penjumlahan bilangan pecahan. Setelah mereka mengikuti program ini, mereka sedikit demi sedikit bisa memahami dan menyelesaikan soal bilangan pecahan. Adik-adik siswa yang belum begitu fasih dalam menuliskan huruf hijaiyah dan membacanya, setelah mengikuti program ini
mulai bisa membaca dengan baik dan juga benar, lalu menuliskannya. Adik-adik siswa yang tidak terlalu paham tentang sejarah persebaran Islam di Pulau Jawa atau kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, mereka mulai tahu bahwasanya di Pulau Jawa itu ada kerajaan besar, di Nusantara ada kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri. Lalu persebaran Islam di Pulau Jawa, mereka juga sudah mulai memahami. Dari mulai kurang lancar membaca sampai adik-adik siswa bisa lancar dan fasih membaca tulisan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah memasrahkan atau mengamanatkan kepada saya untuk menjaga anak-anaknya, mengajari anak-anaknya. Terima kasih juga untuk Kemendikbud yang sudah mencanangkan program ini. Terima kasih semuanya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.